katanya baru tarhib Ramadan, selamat datang Ramadan. Rupanya sudah 10 hari pertama Ramadan telah lewat, 10 hari kedua Ramadan telah lewat, dan sekarang 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita ada di dalamnya. Dan alhamdulillah tidak hanya di dalam Ramadan, yang tersisa adalah zahabun. Zahabun itu apa bahasa ini? Zahabun itu emas. Biarkan yang separuh Ramadan telah lewat, tapi separuh Ramadan berikutnya adalah emas. Dan hari ini kita ibaratnya adalah seorang pendaki yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mendaki emas Ramadan. Bayangkan Bapak Ibu, kita mendaki emas Ramadan dan kita bisa mengambil sebanyak-banyaknya emas Ramadan. Maka dari itu tergantung bagaimana kita membawa alat ketika mengambil emas, gunung emas Ramadan tersebut. Ada sebagian kita yang membawa Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Subhanallahi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, Rahman wa Rasulullah, Sa'idun wa Sa'imat, Habibullah wa Rasul, Juga Ustaz Husud, Ustaz Turki, Haji Markusi. Semoga kita semuanya senantiasa dalam Allah terukur sejarah begitu beratnya dakwah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memegang amanah risalah Islam yang Allah berikan kepada beliau, sehingga apapun halang rintang ibaratnya diadukan dulu, bahkan betul-betul mau dibunuh, Rasulullah tidak pantang mundur selagi itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, fa'idun wa terjauh Rasulullah dan dari Allah semakin marah hingga pada akhirnya mengeluarkan ultimatum untuk menangkap Nabi Muhammad, bahkan untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa kali percobaan pembunuhan kepada Nabi pun dilakukan oleh mereka dan selalu gagal dan gagal lagi. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad sahabat Ali kepada Rasulullah. Maka itu pula pelajaran buat kita, ya untuk Rasulullah, ya kita harus menjadikan beliau sebagai orang yang paling kita cintai. Bahkan sahabat beliau, sahabat Umar, ketika ditanya, wahai Umar, siapa yang kau cintai? Sahabat Umar mengatakan, maka saya cintai adalah keluarga dan Jabal Sur. Ya, Jabal artinya gunung, Sur itu artinya macam-macam. Di antaranya adalah perlindungan, atau Sur juga artinya seperti punuk unta. Makanya gunungnya juga seperti punuk unta, gede sekali, dan sebagai perlindungan Rasulullah dari kejaran orang-orang kafir. Bapak Ibu. Alhamdulillah. Iya. Base berapa ini? Base 4. Oke. Ya, sekali lagi base 4. Oke.
Iya, jamaahnya. Oke. NRA. Iya, sekali lagi. Oke. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sempat jamaah umroh Ramadan kami telah berada di Jabal Sur untuk ziarah kota suci Makkatul Mukarramah dan sekaligus nanti insya Allah akan mengambil untuk mikot yang kedua di Masjid Ji'rana, di mana Jabal Sur adalah salah satu tempat yang paling bersejarah di mana Rasulullah berdakwah mendapatkan banyak tantangan, banyak rintangan, bahkan pembunuhan, percobaan kepada beliau. Beliau tidak akan pernah menyerah dan pada akhirnya beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Beliau singgah dulu 3 hari kurang lebih di Gua Sur ini sebagai sebuah strategi yang beliau terapkan dalam rangka menghindari kejaran-kejaran orang-orang kafir Quraisy. Oke. Pak Dokter, bagaimana Pak Dokter kondisi jamaah sampai saat ini Pak Dokter? Insya Allah sampai hari ini sehat-sehat saja, Pak Ustadz. Para jamaah bugar dan beraktivitas seperti biasa. Oke. Mungkin ada tips kesehatan Pak Dokter untuk jamaah kita di bulan Ramadan ini. Baik, tips kesehatannya adalah perbanyak istirahat, terus banyak minum air, perbanyak istirahat, banyak minum dan Mungkin mengurangi kegiatan ya di saat bulan puasa ya. Dan mengurangi kegiatan yang perlu saja, Ya. yang banyak yang perlu saja yang diikutin. Ya. Oke, terima kasih tips kesehatannya Pak Dokter. Lanjut Pak Haji Wali. Ini bagaimana kabarnya sehat? Wah, sehat. Ya. Jamaah juga mempunyai kesan yang luar biasa. Ya. Dia tambah gemuk karena makannya itu rezeki. Ya. Nah, itu nyata itu. Jadi perbanyak makan dan perbanyak berdoa. Gitu. Baik, terima kasih Pak Haji Wali. Bapak bagaimana Pak kesannya? Alhamdulillah sampai saat ini ya sehat-sehat. Kalau pilek itu biasa ya. Kalau jemaah cuman onta biasa yang nggak pilek. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, kesannya gimana setelah melihat Jabal Sur nih Pak? Kita bisa merasakannya perjuangan Rasulullah dalam memperjuangkan Islam. Sebelum dia ke Madinah dia lewat sini dulu kan. Iya. Ya, bersama sahabat tercintanya Abu Bakar Siddiq. Baik, baik. Terima kasih. Sekarang saya. Yang pertama adalah pengorbanan dari seorang sahabat kecil Nabi Muhammad, yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sepupu beliau mau dan rela menggantikan posisi Nabi yang sangat terancam karena pada waktu itu ancaman orang-orang kafir sudah pada ancaman posisi satu cinta Rasulullah, dan sudah tentu Rasulullah cinta kepada kita sebagai umatnya, maka apapun akan kita lakukan demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnahnya kita ikuti, sunnah-sunnahnya kita hidupkan. Apa yang menjadi perilaku beliau dalam keseharian kita tiru sebisa mungkin. Kemudian kisah itu juga memberikan pelajaran bagi kita bagaimana Rasulullah SAW ketika berhijrah itu beliau membela seorang sahabatnya.
besti ya, kira-kira gitu ya. Atau kalau dalam bahasa lain besti itu apa itu? Soulmate. Nah, soulmate-nya. Karena Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar itu seimbang umurnya. Gak beda jauh, cuma beda sekitar 2 tahunan. Sehingga dari kecil terus sahabat Abu Bakar dengan Nabi Muhammad itu memang sudah berbarengan terus dari semenjak kecil, remaja sampai dewasa, sampai Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah, sampai Rasul mendapatkan amanah risalah Nabi Muhammad menjadi Nabi. Maka orang yang paling pertama yang mengakui risalah Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Itu karakter Nabi Muhammad semenjak kecil. Karena itu Bapak Ibu, kita mesti punya besti dalam hidup kita ini. Kita mesti punya teman dekat. Tapi kita mesti punya soulmate. Ya. Jadi ketika kita lagi hijrah nih, kan kita lagi musim hijrah tuh di Indonesia tuh. Ada pemuda hijrah, ada apa lagi tuh? Karyawan hijrah dan sebagainya ya. Festival hijrah dan sebagainya. Nah, kita dalam hijrah kudu mesti punya besti. Kita kudu mesti punya teman dekat. Makanya dari itu carilah besti kita, carilah teman dekat kita dengan mencari teman dekat yang benar. Cirinya apa? Teman dekat yang benar dalam hijrah kita. Cirinya adalah ketika teman dekat kita itu menjadikan orang yang tadinya kita dekat semakin dekat. Tadinya kita dekat saja. Hati-hati dalam mencari ilmu. Jangan sampai kita menjadi orang YouTuber yang apa tuh? Mbah Google, misalkan gitu ya, gara-gara kita mencari dan menikmati hidangan taklim di YouTube yang separuh-separuh, kemudian di situ dibilang ini salah, itu salah, dan semuanya menjadi salah, sehingga pada akhirnya kita melihat tata cara keluarga kita, ayat ibu kita beribadah menjadi salah semuanya. Dan kalau kita begitu, bisa menjadi tamu Allah kembali dalam keadaan ibadah haji. Yang belum, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan tahun ini kita diberikan kesempatan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhaji. Insya Allah. Jika kita doakan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, guru-guru kita. Untuk apa? Untuk orang-orang yang beribadah haji memerlukan air. Dan kemudian disinilah seorang khalifah, ya, Harun Ar-Rasyid. Kemudian istri beliau yang namanya Zubaidah. Namanya siapa itu? Zubaidah. Nah, Zubaidah ini kemudian meminta izin kepada suaminya untuk mensedekahkan, mewakafkan hartanya untuk dibangunkan tadi itu aliran air dari atas menurut bawah untuk apa? Supaya bisa dipakai untuk Masjid Masyaril Haram, ya, bukan Masjidil Haram, tapi Masyaril Haram. Karena disinilah tempat syariat-syariat haji yang mesti berlaku, ya. Dan disinilah kemudian setelah jamaah haji diorang di itu termasuk Mina Jadid, ya, Mina baru perluasan yang diistihadkan oleh dan kalau tenda-tenda Mina ini ya tenda-tenda yang sudah permanen, ya, tidak dibongkar, ya, nanti akan adalah tempat di mana dulu, ya, ketika Raja Abraham dari Yaman itu merasa cemburu dengan Ka'bah. Ka'bah pun ramai terus ini Ka'bah. Maka Raja Abraham bikin tandingan Ka'bah di Yaman. Ternyata nggak laku juga. Akhirnya Raja Abraham kesel ingin menghancurkan Ka'bah. Dan itulah kalau orang sudah Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan di samping kiri di depan itu ada namanya Jabal Kurban, ya. Di sanalah di bukit tersebut ada bangunan kecil. Menurut satu riwayat, disitulah peristiwa Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah Allah, yaitu apa?
menyembelih putra tercintanya yaitu Nabi Ismail kecil. Kenapa peristiwa ini terjadi? Karena masyarakat muslimin wal muslimat, Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang paling terkenal dengan kedermawanannya. Salah satu sifat yang disebutkan di dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim itu nggak pernah makan kecuali barang orang. Jadi kalau beliau mau makan, dia nyari orang dulu tuh. Beliau nyari orang, baru beliau pasti baru beliau melaksanakan makan bersama orang. Dan kemudian itu menjadi semacam janji dia kepada Allah, sehingga pada akhirnya Allah berikan kepada dia anak. Dan ini di sebelah kiri Bapak Ibu, inilah Jamarot. Itu tentu sudah melaksanakan semuanya ya, yang sudah berhaji sudah melaksanakan Jamarot atau lempar jumroh di sini ya. Pada tanggal 10 Insyaallah nanti tahun ini Bapak Ibu sekalian kita mau dalam keadaan haji insyaallah. Amin. Haji di mana? Kalau Nabi Umrah di mana? NTU. Kalau Nabi NTU di mana? BS. Kalau di BS di mana? Ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekarang bis 4 jamaah umroh Ramadan telah sampai di tempat mikot untuk umroh yang kedua, yakni di Masjid Cironah. Inilah masjid yang penuh dengan sejarah yang sangat penting untuk kita ketahui. Maka dari itu kita mengambil mikotnya adalah di Masjid Cironah. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa mengambil mikot di Hudaybiyah dan di Tanim. Dan insya Allah kita doakan mereka semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengerjakan umroh yang kedua dengan semangat di bulan Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan menyamai dengan ibadah haji. Bahkan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Kita doakan semua jamaah dan keluarga kita semua dapat memenuhi dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah umroh. Syukur-syukur untuk melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Umroh bersama NRA insya Allah mabrur. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Haji ini sekarang lagi di mana Pak Haji? Lagi di Girona mengambil mikot untuk umroh yang kedua ya. Kira-kira harapannya apa di umroh Ramadan yang kedua ini? Untuk yang ke depan harapan saya untuk ziarah itu agar lebih terjadwal lagi. Jadi kita harus tahu secara detail tempat per tempat. Kemudian juga kita harus mempersiapkan jadwalnya supaya tepat waktu. Jadi tidak borongan, ya kan, hanya sekilas sehingga ada rasa kurang puas karena waktu kita sebetulnya lama. Nah, untuk ke depan itu harus di schedule lagi dengan baik. Baik, terima kasih masukannya Pak Haji. Ya. Terus yang umroh kedua diniatkan untuk siapa Pak Haji? Untuk Gimana? umroh yang kedua ini diniatkan untuk siapa Pak Haji? Umroh yang kedua karena keluarga sudah umroh semua ya, jadi untuk pribadi sendiri aja. Ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita dan tujuan kita tidak ada lain, hanya mencari pengampunan. Ya. Ya. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Tengku Wahyudi. Saya adalah petugas kesehatan di NRA Travel Agentur. Hari ini alhamdulillah kondisi jamaah kita sehat-sehat semua. Sedikit saya akan memberi tips pada saat berpuasa. Jangan lupa pada Bapak dan Ibu jamaah untuk selalu meminum vitamin dan suplemennya. Yang kedua, menjaga tubuhnya agar cukup istirahat. Yang ketiga, makan pada saat sahur dan berbuka dengan makanan yang berserat dan bergizi tinggi. Yang keempat, jangan lupa memakai pelembab untuk kulit dan khususnya pada bibir, pelembab bibir jangan lupa dipakai. Yang kelima, tentu saja pada saat berbuka lebih banyak meminum air putihnya. Itu saja, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Nama dan dari mana Bu? Saya Nidia dari Gading Serpong. Ini Ibu Ros. Rosmiati dari Rawamangun. Rawamangun, alhamdulillah. Ya, Ibu bagaimana kesannya umroh bareng NRA di bulan Ramadan ini Bu? Alhamdulillah saya ikut NRA yang ketiga kali ya. Alhamdulillah. Ya. Kesannya ya. Gimana Bu kesannya? Pelayanannya Bu, pelayanannya bagaimana? Pelayannya. Ya nggak bisa diungkapkan lah. Iya. Hanya Allah yang tahu. Baik. Ibu, ada sampaikan mungkin untuk ini? Alhamdulillah, ini keberangkatan saya rombongan NRA yang keempat kali. Untuk petugas umrohnya yang di Saudi, alhamdulillah baik, membantu jamaah sehingga jamaah bisa beribadah dengan baik. Gitu. Mudah-mudahan pelayanan ini terus ditingkatkan karena sebenarnya kita memilih NRA udah 4 kali, menurut kita juga bukan ini ya, harusnya sebagai regular guest kita juga minta pelayanannya terus ditingkatkan biar kita kalau umroh udah nggak cari lagi travel lain, langsung aja NRA gitu. Baik, boleh bareng-bareng Ibu umroh Ramadan bersama NRA, insya Allah mabrur. Boleh ya? 1, 2, 3. Umroh Ramadan bersama NRA, insya Allah mabrur. Amin ya Allah, amin. Baik. Halo Pak. Ya. Halo Pak. Ya. Pak. Ya. NRA Group
terima kasih. Mudah-mudahan sehat lancar untuk kamu ya. Assalamualaikum Bu. Apa kabar sehat? Puasa ya? Alhamdulillah. Bu, bagaimana kesannya umroh bersama NRA Bu? Alhamdulillah. Senang? Tenang, nyaman. Alhamdulillah. Bagus? Bagus, insya Allah. Ya, hotelnya bagaimana Bu? Alhamdulillah juga. Bagus. Bagus ya? Oke. Oke. Terus, Ibu, gimana Bu? Ya, baik. Bagus. Bagus. Bagus ya? Oke. Mantap. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum. Apa kabar? Ya. Mantap. Jos. Baik, terima kasih. Sekarang bareng-bareng. Takbir. Oke, bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan laporkan dari Masjid Cirana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini, yaitu pada hari Kamis, alhamdulillah kami bersama rombongan jamaah umrah Pur Ramadan sedang berada di Masjid Ji'rana untuk mengambil miqat, yaitu berniat untuk melaksanakan ibadah umrah yang kedua. Dan alhamdulillah dari situ turnya itu mulai dari Jabal Tur menuju ke Arafah dan menuju ke Musdalifah dan Mina, dan terakhir kita berada yaitu di masjid yaitu di Ji'rana untuk mengambil miqat, melaksanakan ibadah umrah untuk yang kedua bersama jamaah yaitu full Ramadan. Dan insya Allah semoga jamaah mendapatkan ibadah umrah yang mabrur, yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana Pak kesannya umroh Ramadan bersama ini? Umrohnya agak nikmat kita, sedang enak-enak. Enak, senang ya? Sama Pak Ustadz. Insya Allah. Baik, terima kasih. Ayo Pak, silakan Pak. Bagaimana Pak kesannya umroh Ramadan bersama ini? Umroh di Ramadan bersama NRA sangat menyenangkan. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ya, silakan Bapak. Alhamdulillah umroh bersama NRA ini sangat memuaskan dan pelayanan sangat enak lah. Pokoknya majos, markotos NRA. Semoga maju tak maju. Allahu Akbar. Alhamdulillah bersama NRA kita bersama mantap dan pelayanan luar biasa dari pemberangkatan sampai ke Makam Madinah, insya Allah mantap bersama NRA Group Lombok Indonesia Raya. 1, 2, 3. Umroh Pur Ramadan bersama NRA Lombok insya Allah mabrur. Takbir. Takbir. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak, sehat Pak ya? Alhamdulillah semua jamaah sehat. Gimana Pak kesannya umroh Ya, Ramadan bersama ini, Pak? dengan keberangkatan melalui travel NRA, semua jamaah sangat puas. Di mana baik dalam fasilitas maupun akomodasi sangat memuaskan. Alhamdulillah. Oke, baik. NRA oke boleh? 1, 2, 3. NRA Lombok oke. NRA Lombok oke. Iya, baik. Bagi yang tidak umroh jangan ikut berniat. Kalau ikut berniat wajib tawaf sa'i, nggak boleh nggak tawaf sa'i, nggak menyelesaikan umrohnya. Ya Bapak Ibu silakan ikutin bacaan lafaz niatnya. Ikut ini badal semua ya, badal ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha badalan an disebut nama yang dikerjakan lillahi ta'ala. Nah, sekali lagi Bapak Ibu untuk lafaz niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha badalan an disebut namanya yang mau dikerjakan
Ta'ala. Diniatkan dalam hatinya untuk melaksanakan ibadah umrah badal. Diniatkan siapa yang mau dikerjakan, siapa yang mau dibadalkan, silakan. Mari bawa
وعلى آل سيدنا محمد رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة ini adalah Jabal apa? Jabal Nur. Tadi kita sudah melewati Jabal Sur. Sekarang kita melihat Jabal Nur. Dimakamkan di sini kalau bisa ya. Nah, yang nyari masjid Jin tadi ini dia masjid Jin sebelah kanan kita ini ya, sebelah kanan kita ini dah dia masjid Jin sebelah kanan kita tadi. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi sekali acara ziarah kita sudah selesai pada hari ini. Kita tinggal langsung menuju ke hotel dan melakukan tawaf dan sa'ynya. Dan sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan di mata hati Bapak Ibu. Kami mohon untuk dimaafkan ya. Adapun kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya murni datangnya dari diri kami sendiri. Ya, karena sebentar lagi kita akan sampai di hotel. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.